Shalom, selamat pagi saudara. Dimanapun Anda berada, saya percaya mujizat dan penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang terbuka. Nah, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa itu selalu melingkupi kita. Amin. Mari kita awali dengan doa. Kita akan mulai ibadah hari ini. Suatu kesempatan yang indah buat kami Tuhan, kalau pagi hari ini kami dapat berjumpa kembali dengan Engkau Tuhan. Ini karena anugerah-Mu, ini karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sampai saat ini, sampai kami ada saat ini Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Maka dari itu, kami ingin menyampaikan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian ini berkenan di hati-Mu dan boleh memberkati hidup kami dan nama-Mu boleh disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya di dalam ibadah hari ini, dalam puji-pujian ini ada mujizat yang terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami siap melayani Engkau. Haleluya. Amin. Kami bersyukur atas kebaikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu.
beri yang terbaik untuk Tuhan. Datang ke hadirat-Mu, itu kerinduan hati kami. Yesus, kami serukan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang baik. Yesus Tuhan, layan layan oh Yesus, terima kasih Tuhan. Shikaramayana sikaramayana, yaralamayana sikaramayana sikaramayana. Terima kasih Tuhan. Yaralamayana sikaramayana. Biarlah hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kami Bapa. Biarlah saat ini kami hanya memandang wajah-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kami percaya dalam setiap puji-pujian kami ada kuasa. Dalam setiap puji-pujian kami ada kekuatan yang baru. Dalam setiap puji-pujian kami ada mujizat Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, kami akan lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, amin. Selalu baik bagi hidup kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Haleluya, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan dengan segenap hati, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji. Mari yang di rumah katakan sebab Tuhan baik. Saudara dimanapun berada, angkat tanganmu. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami imani bahwa Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Allah kita yang luar biasa, amin. Allah kita dahsyat dan ajaib, haleluya. Terus saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Sukacita Tuhan ada pada kami saat ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami akan menggunakan firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah hikmat marifat ada padanya Tuhan. Juga kami semua Bapak, biarlah kami boleh mendengarkan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin bahas tentang hukum Taurat dalam sudut pandang kasih. Jadi mari kita baca bersama-sama di Matius 22 ayat 34-40. Perikopnya judulnya adalah tentang hukum yang terutama. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi Tuhan Yesus ketika ditanya, guru, hukum mana yang paling penting? Yesus menjawabnya dua ini, berbeda dari yang orang banyak itu pikirkan. Mungkin mereka pikir, ahli-ahli Taurat itu mungkin pikir, Tuhan Yesus akan menjawab, oh hukum Taurat yang 10 perintah Allah yang pertama, gitu, yang kasihlah Tuhan Allahmu gitu. Mungkin mereka akan berpikir seperti itu, terus mereka akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Gitu kan, mereka kan tujuannya waktu itu bertanya untuk menjebak. Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab sesuatu yang bukan baru sebetulnya. Sudah ada di perjanjian lama juga, ada tulisan-tulisannya mengenai mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi mereka kaget dengan jawaban itu. Dan itu memang benar jawabannya. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Dan mengasihi sesama manusia. Nah, tapi kali ini kita hanya akan membahas yang sesama manusia saja. Kita akan bahas ini dulu. Kita tahu bahwa suatu hukum itu dibuat berdasarkan apa yang kita mau terjadi, baru hukum itu dibuat. Contohnya seperti ini, misal lampu merah, kalau yang melanggar lampu merah, misalnya kena tilang, misalnya seperti itu, denda dan lain sebagainya. Nah, kenapa peraturan atau hukum tentang lampu merah ini diciptakan, dibuat? Itu karena mungkin dulu jalan masih sepi, tidak masalah. Tapi begitu jalan rame, terus ada orang yang dari sisi sini sampai sisi sini, itu tidak bisa gantian, malah tambah macet. Makanya dibuat lampu merah. Jadi tujuan dibuatnya lampu merah ini untuk memperlancar aliran jalan. Intinya supaya pemerintah bisa bekerja dengan baik, kita juga bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang lebih penting daripada peraturan itu, contoh misalnya ada perang, atau contoh misalnya ada presiden mau lewat urgent gitu, ya tidak masalah. Karena peraturan itu tidak sepenting apa yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, atau contoh lain misalnya, di suatu restoran, misalnya atau kita punya restoran gitu ya, kita bikin peraturan, dilarang merokok. Kenapa kok kita bikin peraturan dilarang merokok itu? Karena kan mungkin kita takut nanti kalau ada yang merokok, yang lain kabur atau mau datang malas kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya restoran itu sepi sekali, gak ada orang lain yang datang, kecuali satu orang itu dan orang itu merokok, kan gak mungkin kita usir.
seperti itu. Jadi peraturan itu tujuannya memang merokok itu tidak dilarang merokok itu tujuannya kita berlakukan peraturan itu supaya orang lain bisa datang. Tapi bukan supaya menghilangkan omset sama sekali, kan seperti itu. Jadi karena ada yang lebih penting dari peraturan itu, maka kita mengabaikan peraturan itu, bukan mengabaikan. Kita lebih ke arah esensi utamanya ada peraturan itu. Nah, demikian juga hukum Taurat, demikian juga Alkitab, demikian juga 10 perintah Allah. Jadi ada yang mendasari mengapa 10 perintah Allah ini dibuat seperti itu. Dan kata Tuhan Yesus, dan menurut Tuhan Yesus, kedua hal ini, yaitu kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budi. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dua hal ini itu yang mendasari peraturan itu, hukum Taurat itu dibuat seperti itu. Nah, jadi mari kita lihat hukum Taurat yang ada hubungannya dengan ini, dengan sudut pandang kasih atau sudut pandang Allah yang melihat tujuan dari peraturan itu dibuat. Mari kita buka 10 perintah Allah ya. Keluaran 20 ayat. Ini saya akan langsung persingkat, saya akan bacakan saja yang berhubungan langsung dengan mengasihi sesama. Karena yang akan saya bahas hari ini adalah hukum Taurat yang mengenai kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, sesuai dengan kata-katanya, kasihlah sesamamu untuk dirimu, seperti dirimu sendiri. Berarti kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi ada hubungannya. Kita berusaha melihat dari sudut pandang kita juga yang diperlakukan demikian. Nah, coba kita lihat di Keluaran 20, akan saya bacakan. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya. Jadi yang ayat 8 ini sebetulnya ada hubungan juga dengan mengasihi Allah, cuman itu akan saya bahas lain kali. Ini yang saya bahas ini yang hubungannya dengan mengasihi sesama dulu. Kenapa perintah ini ada? Karena Tuhan sendiri setelah selesai menciptakan segala sesuatu, Tuhan itu beristirahat. Jadi dia menciptakan kita ini supaya kita ini ada waktu istirahat, butuh istirahat. Kalau dalam konteks ini, kenapa kok kita harus menguduskan hari Sabat? Karena kalau misalnya kita lihat dari konteks mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri, kita ngelihatnya gini, karena kita sendiri itu pengen istirahat. Tiap hari Minggu mungkin kita istirahat, mungkin kita ketemu Tuhan, mungkin kita setelah itu ya istirahat, habis capek bekerja seminggu kayak gitu. Demikian juga kita pengen, kita pengen karyawan kita atau mungkin staf kita dan sebagainya juga beristirahat. Jadi Sabat ini diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Seperti yang kalau misalnya kasusnya di Perjanjian Baru itu kan ada, yang Tuhan Yesus tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Padahal kan Sabat ini kita tahu sendiri konsepnya diciptakan supaya manusia beristirahat, bukan supaya tidak boleh berbuat kebaikan seperti itu. Ya, karena yang menciptakan hari Sabat ada di situ waktu itu, makanya dia bisa langsung counter. Orang Farisi nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ya itu konsepnya kurang lebih seperti itu. Karena kita butuh istirahat. Kita pengen istirahat, masa orang lain mungkin karyawan kita, staf kita nggak boleh istirahat. Kalau misalnya kita sendiri yang jadi mereka,
kita dalam sudut pandang mereka, kita nggak boleh istirahat, kerja terus 7 hari dalam seminggu terus-terusan, kan capek. Karena kita sendiri pengen istirahat, makanya kita juga harus mengasihi. Kita memberikan istirahat juga. Makanya disuruh menguduskan sahabat itu. Dilarang bekerja. Lalu yang selanjutnya. Di ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ternyata di sini tidak dikatakan kasihilah orang tuamu atau taatilah orang tuamu, tapi hormatilah orang tuamu. Ternyata cara untuk mengasihi orang tua kita adalah dengan menghormati mereka. Seperti itu. Nah, jadi bukan dengan kita ngasih tiap bulan mungkin, atau mungkin kita melihara, atau kita bukan cuma dengan kita sering taat, gitu, terus tapi suka bentak-bentak mungkin, terus atau ya seperti itu, bukan dengan cara kita taat atau bukan seperti itu, tapi dengan cara kita menghormati. Nah, memang hal ini akan semakin sulit, maksudnya kalau misalnya saya melihat kedua orang tua saya itu, mungkin mereka melihat kedua orang tua mereka juga waktu nenek saya, mungkin kadang-kadang itu bersikap dalam tanda kutip kekanak-kanakan gitu. Memang agak sulit menghormati, tapi kita harus menghormati kayak gitu. Karena itu cara mengasihi. Kenapa? Karena kalau kita sendiri jadi orang tua, kita tuh meskipun kita salah atau mungkin kita nantinya bersikap kanak-kanakan atau egois gitu, kita juga pengen dihormati. Kayak gitu. Bukan cuma sebatas dipelihara atau dikasih, tapi dihormati sebagai orang tua. Seperti itu. Dan itu juga berlaku pada mertua. Jadi demikian juga kita kita harus menganggap mertua kita kan memang sebagai orang tua kita juga. Dan itu juga jadi berlaku. Kalau kita jadi mertua, kita juga pengen kita dihormati oleh menantu kita. Nah, sedemikian pula kita ingin dihormati, sedemikian pula kita harus menghormati. Meskipun kadang-kadang kita nggak setuju gitu ya. Nggak setuju atau beda pendapat, bukan berarti kita harus clash langsung ditolak semua gagasannya. Kalau salah, yang benar-benar salah total, kita masih bisa melakukan penolakan tapi dengan cara yang halus dan kita tetap menghormati. Bukan berarti kita harus langsung clash dan langsung hilang hubungan dan lain sebagainya mungkin. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang, kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Karena kita sendiri juga mau dikasih seperti itu sama anak kita, sama menantu kita, dihormati. Kita pun juga harus demikian kepada orang lain. Nah, lalu dikatakan selanjutnya, kan di ayat 12 itu, hormatilah ayahmu dan ibu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi, maksudnya gini, supaya nanti kita tuh lanjut umur. Terus kita menuai apa yang kita tabur. Kita dihormati anak cucu, kan senang juga gitu. Ya itu maksud Tuhan. Jadi kasih berbuah kasih. Seperti itu. Dasarnya kasih. Ya. Lalu selanjutnya, jangan membunuh. Ya, kita mungkin kalau dengar ini ya mungkin ya wajar ya, jangan membunuh. Ya, karena kita secara general, kalau kita mau membunuh, maksudnya secara umum, kalau misalnya kita membunuh, berarti kan kita harus punya mungkin iri atau benci dulu baru membunuh. Kalau nggak sengaja, ya itu lain cerita ya. Itu sudah ranahnya dengan yang di atas. Tapi
Kalau kita membenci, kita mau bunuh, nah itu kita nggak mikir juga, maksudnya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang keluarga itu, maksudnya orang yang ingin kita bunuh, mungkin istrinya, suaminya, anak-anaknya, keluarganya yang lain yang bergantung dengan dia, mungkin juga sedih atau merasa hilang apa pemasukan dan lain sebagainya. Nah, demikian juga kita ngelihat kalau misalnya kita sendiri jadi yang dibunuh, misalnya. Kalau misalnya kita sendiri nggak pengen kalau misalnya orang lain membenci kita terus membunuh kita, demikian juga kita nggak boleh sampai membenci, membunuh orang. Kalau mengenai kalau misalnya tentang pembunuh bayaran atau perang atau yang tugasnya itu membunuh dan lain sebagainya, itu kita nggak bahas. Tapi kita bahas yang secara umum saja. Dikatakan juga sebetulnya di Perjanjian Baru 1 Yohanes 3 ayat 15 bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi bahkan di sini dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Karena memang secara umum yang mendasari seorang untuk membunuh adalah benci dulu. Nah, jadi kalau kita sudah benci, itu dianggap kita membunuh. Jadi kita jangan membenci, karena kita juga nggak pengen orang membenci kita, terus melakukan segala sesuatu untuk menjagal kita dan lain sebagainya. Kita juga jangan seperti itu terhadap orang. Ya, lalu selanjutnya, jangan berzina. Nah, ini kita tahu sendiri kalau jangan berzina ini. Bahwa kalau misalnya berzina, banyak sekali kasusnya yang ya, istrinya sedih, anaknya sedih, hancur kasih dalam keluarga itu. Apalagi kalau misalnya suaminya lari gitu dibawa, ya gak ada kasih. Nah, kasih jadi hilang gara-gara itu. Ada juga dikatakan di Perjanjian Baru, kalau misalnya dengan kita mengingini berhubungan intim gitu dengan di pikiran saja, itu sudah berbuat zina. Kita pernah dengar kan di Perjanjian Baru. Nah, berarti kita membayangkan saja itu sudah berbuat zina. Nah, demikian juga kalau misalnya kita juga gak pengen orang lain membayangkan yang mungkin kita gak kenal, bayangkan hal seperti itu terhadap kita. Demikian juga kita gak perlu, gak boleh membayangkan hal yang sama kepada orang lain juga. Apalagi sampai melakukan, meskipun suka sama suka gitu ya. Dan misalnya terjadi gitu, maka hancur. Maksudnya itu tidak didasari dengan menghormati. Tidak didasari dengan menghormati pasangan dan lain sebagainya. Jadi kalau itu terjadi, mungkin yang cewek juga atau cowok merasa tidak dihormati dan lain sebagainya, karena tidak dilakukan di dalam pernikahan, karena nggak ada komitmen atau seperti apa. Jadi itu menghancurkan segala sesuatu, menghancurkan apa yang Tuhan bayangkan sebagai keluarga yang baik. Makanya itu kita jangan melakukan, bahkan jangan sampai memikirkan. Kalau memikirkan itu bisa diterus-teruskan, bisa kejadian seperti itu. Jangan menyangka kita ini kuat. Memang akhir zaman ini terlalu banyak hal-hal yang misalnya di YouTube atau di mana itu keluar sendiri. Cuman saya kasih tahu salah satu tipsnya. Kalau misalnya di YouTube, kalau tiba-tiba keluar langsung ada pilihannya. Centang saya nggak suka konten ini, atau maksudnya intinya itu ini konten ini nggak cocok. Jadi otomatis nanti yang model-model seperti itu hilang sendiri. Demikian juga di iklan Google, bahkan bisa Google Ads itu kita tinggal silang, terus kita tinggal ngomong ini nggak cocok dengan saya, otomatis nanti hilang sendiri, dilatih. Itu memang softwarenya, memang kita perlu repot sedikit, tapi itu bisa gitu. Ya itu jangan berzina. Lalu selanjutnya, jangan mencuri.
Karena karena kita sendiri juga nggak mau dicuri barangnya. Nggak cuma barang, mungkin hak intelektual atau mungkin ide kita, apapun kita nggak mau dicuri. Makanya kita jangan mencuri ide orang lain atau milik orang lain, mencuri waktu, mencuri kemuliaan Tuhan dan lain-lain. Selanjutnya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, zaman dulu itu kalau misalnya orang dihakimi gitu ya, seseorang dituduh berbuat salah, minimal harus ada 2 saksi untuk menghukum orang itu. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya orang itu nggak salah, 2 orang saksi ini misalnya sepakat untuk ngasih kabar bohong gitu ya. Oh iya orang ini melakukan ini, oh iya orang ini melakukan ini. Maka orang yang nggak salah ini dihukum. Kayak gitu. Makanya kan waktu itu kan Tuhan Yesus kan juga demikian kan didatangkan banyak saksi malah. Dan itu kesaksiannya nggak ada sinkron. Makanya orang-orang susah mau hukum waktu itu. Dan ini nggak cuma sebatas di persidangan saja, tapi juga di dunia nyata sekarang. Kalau misalnya kita mungkin nggak sering sama orang, jangan kita memberikan informasi palsu pada orang lain tentang orang ini, atau informasi yang kita buat-buat sendiri dalam pikiran kita, yang kita pikir seperti itu, padahal belum tentu. Jadi misalnya kita dengar dari orang, oh orang ini seperti ini. Nah, terus kita pikir, oh orang ini kok seperti ini, terus kita cerita lagi ke orang lain, orang ini seperti ini, padahal kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi saksi dusta. Jangan kita melakukan hal itu, karena kita pun nggak pengen kalau misalnya orang lain itu tiba-tiba ngomong kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba beritanya sudah jadi Z gitu, dari A sampai Z. Hah? Kenapa kok tiba-tiba jadi seperti ini? Kayak gitu. Kita nggak pengen seperti itu. Jadi kita jangan juga melakukan hal yang seperti itu. Lalu, yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah itu, ya yang terakhir, jangan konteksnya dalam zaman sekarang, kita jangan mengingini istri kita, atau mengingini suaminya, atau mengingini anaknya, atau mengingini propertinya, mengingini perusahaannya, jabatannya, kedudukannya, terus atau misalnya kompetitor kerja mengingini market share-nya gitu, atau mengingini kedudukannya dan lain sebagainya. Nah, jangan kita mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita itu secara personal. Tuhan itu memiliki berkat yang khusus untuk kita dan keluarga kita sendiri-sendiri, berbeda. Kadang apa yang didapat satu orang berbeda dengan yang didapat orang lain. Nah, kalau misalnya Tuhan sudah menetapkan kita tujuannya A gitu, kita mau melakukan, kalau kita iri terhadap orang lain, itu kita tuh tidak maksimal. Kita tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa memperoleh hasil yang maksimal gitu. Jadi kayak terhambat gitu. Itu yang sebetulnya sering terjadi juga akhir-akhir ini. Kita terlalu banyak mengingini banyak hal yang di sekitar kita yang orang lain punya. Gitu. Bisa jadi juga mungkin HP-nya atau kebanyakan kalau misalnya kerja itu mengingini customer-nya kayak gitu. Itu juga bisa terjadi. Ya. Kita nggak perlu pusing akan hal itu. Karena Tuhan yang sudah ngatur. Kalau memang punya kita, ya punya kita. Asalkan kita melakukan bagian kita untuk bekerja. Kalau dilihat dari sudut pandang kita sendiri gak pengen kalau orang lain itu melihat kita kepengen sesuatu yang daripada kita. Menginginkan sesuatu yang kepunyaan kita. Demikian juga kita gak perlu mengingini punya orang lain. Tapi kita sendiri memang kadang-kadang mengingini gitu. Tapi ya sudah. Tapi kita kalau dari sudut pandang kasih ya, kalau kita mengasihi orang itu, biarin orang
itu misalnya dapat lebih banyak atau dapat A, B, C, D, E, dia dapat F aja gitu mungkin, ya sudah itu bagian kita gitu. Jadi kita harus bersyukur. Karena nanti bagiannya kita, pekerjaan kita itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhir zaman. Setelah kita meninggal, nanti setelah kita berganti menjadi tubuh kemuliaan, kita akan ya ada tanggung jawab lagi yang lain. Itu yang tanggung jawab itu dinilai dari apa yang telah kita kerjakan saat ini. Jadi jangan kita iri, kita tidak perlu mengingini apa yang dimiliki sama. Karena itu juga menjadi dasar orang menjatuhkan, terus melakukan berbagai macam hal hanya karena mengingini. Jadi pada akhirnya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Memang hukum Taurat ini, maksudnya yang 10 perintah Allah ini, itu seperti hukum, kayak seperti UUD 45 seperti itu, seperti hukum. Tapi kalau kita mengerti esensinya, yaitu dari kasih itu, kita mengerti apa yang membuat hukum itu terbentuk. Jadi kita lebih memperlakukan hukum itu seperti oh ya wajar, ada hukum seperti itu. Kita melakukannya juga lebih oh ya wajar. Kalau memang kita nggak kuat, ya kita tinggal minta tolong aja sama Tuhan. Karena kan Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi misalnya kita nggak kuat melakukan apa gitu, Tuhan kok aku nggak bisa ya, aku misalnya iri terus misalnya, tolong aku, ya Tuhan pasti akan tolong. Ya, demikian firman pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, kita akhiri dengan ucapan syukur. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Kerajaan, katakan jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Yes Lord, seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, mari kita masuk gerbangnya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Yes Lord, Engkau Raja, Raja di atas segala raja yang kami tinggikan. Engkaulah Tuhan Allah kami. Datanglah, jadi kehendak-Mu, jadi rencana-Mu, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan.
Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab bagimu segala pujian, segala hormat. Kami sudah masuk di dalam gerbang-Mu Tuhan. Kami sudah bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Katakan shalom. Katakan kiri kanan saudara, shalom. Ya, kita memberkati dengan damai sejahtera. Amin saudara. Kita percaya di masa kesesakan ini, damai sejahtera Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, saat ini kita masih belum bisa beribadah secara offline. Ya, saya minta nanti saudara berdoa supaya nanti setelah Lebaran kita bisa beribadah secara offline. Amin. Semua berdoa ya. Nanti setelah Lebaran kita rencana kita akan buka ibadah offline ya. Itu dengan persyaratan bahwa semua jemaat sudah divaksin. Amin. Ya, saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin 2 kali. Hari Kamis yang lalu, yang kedua saudara. Ya, membuat saya itu ngantuk sekali saudara. Hari ini juga membuat saya ngantuk sekali ya. Akibat vaksinasi itu ya. Oke, saya percaya segera kita semua divaksin. Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang saudara makin berdiri. Kira basika barala, mari arahkan hatimu, pandang wajahnya. Kurira masika barala marala basi. Kira barala masika barala marala. Anugerah-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Dan kami Tuhan menerima anugerah-Mu itu Tuhan. Anugerah keselamatan itu yang kami terima Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh masuk dalam gerbang-Mu. Kami bersyukur, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan ini semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah saat ini Tuhan kami menerima jamahan hadirat Roh Kudus-Mu. Setiap jemaat dimanapun kami berada saat diterima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dijamah, disembuhkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa. Biarlah pagi hari kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan. Umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Kau sudah kasih Tuhan, sekali lagi angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi.